Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat dan beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus, kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Hai adik-adik sekolah minggu, Shalom. Shalom. Selamat siang adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik di rumah? Ada sukacita? Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Sekali lagi Siri tanya, ada sukacita? Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Ya adik-adik yang ada di rumah, mari sebelum ketemu memuji Tuhan bersama-sama, Bu Siriwin dan Bu Dwi mau ajak adik-adik untuk tepuk tangan dan berikan senyum yang manis untuk Tuhan Yesus. Ayo kamu tepuk tangan, senyum yang manis, senyum yang lebar-lebar. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu medley. Yang pertama itu lagu ikan koki panjang ekornya, yang kedua itu anak cacing di dalam tanah, yang ketiga itu belalai gajah. Kita semua menyanyi sama-sama ya adik-adik yang di rumah. Ikan koki panjang ekornya, gunung istri terbang melayang, anak Tuhan lagi berdoa, haleluya, puji Tuhan.
bibit-bibit kecil tumbuh dalam tanah. Masih semangat? Ayo mari kita menyanyi sama-sama. Bibit-bibit kecil tidur dalam tanah, tidur dalam tanah, tidur dalam tanah. Bibit-bibit kecil tidur dalam tanah, ciptaan Tuhan. Pelan-pelan dan bergerak-gerak, dan bergerak-gerak, dan bergerak-gerak. Pelan-pelan dan bergerak-gerak. Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum mulai punya sekolah minggu di hari ini, mari kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita nyanyi bersama-sama I Love You Jesus Deep Down in My Heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it, deep down, down. Deep down in my heart. Think about it, deep down, down. Deep down in my heart. Aku Kristus Yesus. Aku Kristo Yesus, quiero banget. Aku Kristus Yesus. Aku Kristo Yesus, quiero banget. Kristo ku quiero banget. Kristo ku quiero banget. Pesta cinta Yesus. Rasa sayang Yesus, rasa sayang Yesus, rasa sayang Yesus, rasa sayang Yesus, aku sayang dalam kita ku sayang dalam ini. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena begitu besar kasih-Mu, Engkau masih mengizinkan untuk memulai sekolah minggu lagi di siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau datang, sertai dan berkati, dan awal pertengahan hingga pada akhirnya menjadi dalam. Amin. Nah, adik-adik, di saat ini kita akan mendengarkan cerita dari adik-adik Indria 1, Indria 2, Indria 3, dan anak kecil 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik Indria 1, apa kabar? Nah, kali ini Bu Dwi mau bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang kepadanya Allah berbicara. Ia adalah Bapak Abraham yang berasal dari Ur Kasdim. Suatu ketika Tuhan Allah berbicara kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Jadi Tuhan Allah berbicara kepada Bapak Abraham, menyuruhnya keluar meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sanak saudaranya, rumahnya, dan pergi ke daerah yang Tuhan Allah tunjukkan. Bapak Abraham tidak banyak bertanya kepada Allah. Walaupun Bapak Abraham tidak tahu kemana tujuannya, Bapak Abraham beserta keluarganya meninggalkan kampung halaman demi menuruti perintah Tuhan Allah. Nah adik-adik, kita harus belajar dari Bapak Abraham yang percaya, patuh, dan penurut pada perintah Allah. Yang bisa adik-adik lakukan adalah menuruti apa kata orang tua, pengasuh, maupun guru di sekolah. Tidak melawan atau membantah
Karena apa yang orang tua, pengasuh, serta guru di sekolah katakan itu pasti baik untuk adik-adik sekalian. Dan Tuhan Yesus pasti senang melihat anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Sekian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik yang ada pada jenjang Indria 2, bertemu lagi dengan Usitaya di saat ini. Usitaya akan bercerita kepada adik-adik. Tetapi Usitaya minta sebelumnya adik-adik semuanya duduk dengan tenang dan manis, lalu mendengarkan apa yang akan Usitaya cerita. Oke? Adik-adik, salah satu berita baik yang ada dalam Alkitab yaitu Allah selalu menolong orang-orang yang susah. Bisa dilihat dari kisah Maria, ibu Yesus. Allah menyuruh seorang malaikat yang bernama Gabriel untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu adalah Maria akan menjadi ibu dari juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Menjadi ibu juru selamat yaitu Maria akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menolong orang-orang yang susah dan orang-orang yang miskin. Dan Tuhan Yesus juga akan melindungi kita, menjaga kita dari orang-orang yang jahat. Bahkan Tuhan Yesus akan mengajar orang-orang jahat untuk bertobat. Bertobat itu mereka yang jahat tidak akan lagi menjadi jahat, tetapi mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Dan Tuhan Yesus juga menolong orang-orang yang susah supaya semua orang hidup saling tolong menolong satu dengan yang lain. Halo adik-adik Indria 3, apa kabar? Kembali lagi dengan Usisye. Nah adik-adik, tahu gak sih di dalam kitab Yesaya ada dikatakan begini, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Adik-adik tahu tidak, engkau itu siapa ya? Nah, engkau yang dimaksudkan adalah Yesus. Dan utusan yang mendahului Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Di padang gurun, Bapak Yohanes menyerukan kepada orang-orang Yudea dan orang Yerusalem begini, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian orang-orang Yudea dan Yerusalem yang mendengar perkataan Bapak Yohanes tadi memberi diri mereka dibaptis oleh Bapak Yohanes. Nah adik-adik, selanjutnya Bapak Yohanes berkata seperti ini. Setelah Bapak Yohanes nanti akan ada orang yang lebih berkuasa dari Bapak Yohanes. Ia adalah Yesus. Dan Yesus memberi Roh Kudus kepada kita. Nah adik-adik, sebagai anak-anak yang menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus, kita harus menunjukkan sikap yang dituntun oleh Roh Kudus. Misalnya memiliki kasih, tidak marah-marah, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, rajin beribadah, rajin belajar, dan membantu orang tua. Sedangkan sikap yang tidak dituntun oleh Roh Kudus, misalnya marah-marah, mengeluarkan kata-kata kotor, suka mencuri, dan main game sampai lupa waktu beribadah, lupa waktu belajar, dan lupa waktu untuk membantu orang tua. Nah adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang dituntun oleh Roh Kudus. Oke adik-adik? Halo adik-adik yang ada di jenjang anak kecil 1 dan yang ada di jenjang anak kecil 2.
Hari ini Usinis mau bercerita untuk adik-adik yang ada di anak kecil 1 dengan adik-adik yang ada di anak kecil 2. Nah, Usinis mau bertanya, ini suka tuh sudah ada di bulan apa ya? Dan tahu sih ini di bulan apa? Ya, ini ada di bulan November. Bulan depan bulan apa ya? Bulan Desember. Sudah mau merayakan hari apa tuh? Hari Natal. Natal itu hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat ini Usinis juga mau bercerita untuk adik-adik jenjang anak kecil 1 dan jenjang anak kecil 2 tentang suatu peristiwa pemberitaan kelahiran Tuhan Yesus yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, adik-adik, ada seorang perempuan namanya Maria. Semua pasti sudah dengarkan nama ini, namanya Maria. Maria berasal dari Nazaret. Maria berasal dari Nazaret. Maria itu keturunan Daud. Setelah itu Maria juga merupakan suku Yehuda. Dan Maria juga ternyata seorang bangsawan, adik-adik. Nah, walaupun Maria seorang bangsawan, tetapi dia hidup sangat sederhana. Maria punya saudara sepupu. Nah, saudaranya juga perempuan, namanya Elisabet. Elisabet ini berasal dari suku Lewi. Kalau Maria tadi berasal dari suku Yehuda, nah Elisabet ini berasal dari suku Lewi. Maria bertunangan dengan seorang laki-laki yang namanya siapa? Namanya Yusuf. Yusuf merupakan seorang tukang kayu dan Yusuf berasal dari keluarga Daud. Suatu ketika di rumahnya Maria terjadi sebuah peristiwa besar. Peristiwa apa yang terjadi? Ada seorang malaikat yang diutus datang ke rumahnya Maria. Nama malaikatnya adalah Malaikat Gabriel. Benar sekali. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria terkejut melihat ada seorang malaikat datang ke rumahnya. Lalu kata malaikat Gabriel, "Jangan takut. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung." Wah, adik-adik, Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Yesus. Luar biasa ya adik-adik. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sederhananya adik-adik, malaikat Gabriel datang ke Maria dan mengatakan bahwa di Maria itu akan mengandung seorang anak yang harus Maria namai Yesus, dan Yesus itu akan menjadi raja yang sangat besar, raja untuk segala bangsa. Itu kata malaikat kepada Maria. Ketika Maria mendengar berita itu, Maria menjadi terkejut adik-adik. Karena Maria berpikir bahwa Maria belum punya suami. Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Tapi adik-adik, karena perantara Roh Kudus, karena atas pekerjaan Roh Kudus, akhirnya Maria menerima dan mempercayai pesan dari malaikat. Dengan kerendahan hati, Maria berkata bahwa jadilah padaku menurut perkataan itu. Jadilah kehendakmu. Berarti Maria berkata bahwa biarlah apa yang menjadi kehendak Allah terjadi di dalam kehidupannya. Adik-adik, selain pemberitaan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki,
Malaikat juga berkata kepada Maria bahwa saudara sepupunya Maria yang namanya siapa tadi? Ya, namanya Elisabeth juga sekarang sedang mengandung seorang anak laki-laki. Namanya Yohanes Pembaptis. Maria juga kaget mendengar berita itu karena saudara sepupunya Maria yang bernama Elisabeth itu sudah sangat tua. Terus Elisabeth juga dikenal sebagai perempuan yang mandul. Mandul itu berarti tidak bisa mengandung adik-adik, tidak bisa melahirkan. Tapi karena kuasa dari Tuhan Allah, karena pekerjaan Roh Kudus, akhirnya Elisabeth bisa mengandung seorang anak laki-laki yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, melalui peristiwa kejadian yang tadi Usinis ceritakan, peristiwa tentang malaikat memberitakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak, kemudian Elisabeth akan mengandung seorang anak. Peristiwa ini memang peristiwa yang sangat mengherankan, tapi peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat ajaib. Peristiwa ini memang terlihat peristiwa yang sangat mustahil adik-adik, tetapi dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah itu sangat dahsyat. Dia sangat berkuasa. Dia begitu ajaib. Segala sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak akan mustahil bagi Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah, pekerjaan yang dilakukan oleh Allah adalah pekerjaan yang sangat baik dan sangat berkuasa, sangat dahsyat. Oke adik-adik, jadi jangan pernah ragu untuk pekerjaan Allah di dalam kehidupan adik-adik. Karena pekerjaan Allah yang terjadi dalam kehidupan adik-adik semuanya baik. Oke adik-adik, demikian cerita dari Usinis. Nah, adik-adik anak kecil 3, Usirion akan menceritakan pemberitaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Namun sebelum itu, adik-adik harus baca Alkitab. Katong punya pembacaan Alkitab itu terdapat di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Oke? Kalau sudah dengarkan duduk tado-tado lalu dengarkan Usirion punya cerita. Oke? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus Bapa dan Mama itu nama Maria dan Yusuf. Dan dua ini sedang melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Jadi perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu adalah perjalanan yang begitu jauh. Dan dua harus berjalan kaki karena pada saat itu adik-adik mobil sing ada, beca juga sing ada, atau motor juga sing ada. Pokoknya sing ada kendaraan apapun saat itu. Sehingga yang harus dong lakukan yaitu berjalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem. Karena kepemimpinan saat itu, raja saat itu dipimpin oleh Kaisar Agustus. Sehingga semua orang yang ada di dalam daerah masa kepemimpinannya atau daerah yang dong tinggal harus mendaftarkan dong diri masing-masing. Dan salah satunya yaitu Yusuf dan Maria, karena dong dua ini merupakan orang-orang yang berasal dari daerah Bethlehem atau kota Bethlehem. Sehingga dua dalam perjalanan panjang dua harus tetap berjalan untuk mendaftarkan diri. Itu adalah suatu peraturan karena begitu banyak orang yang datang ke sana ke kota Bethlehem itu, makanya tempat-tempat persinggahan orang-orang dulu itu biasa bilang tempat-tempat persinggahan, kalau kata sekarang kayak penginapan atau orang-orang rumah-rumah lah untuk katong singgah. Tuh adik-adik. Jadi tempat-tempat persinggahan itu tuh susah ada lain. Karena begitu banyak orang yang datang dan menetap di situ, sehingga sing ada satu tampa yang bisa dong tidur untuk kasih ilang dong pun capek, yang bisa dong tidur untuk kasih ilang dong pun lelah. Jadi sing ada tampa semua full. Dan saat itu perjalanan dong Yusuf berjalan mencari tempat-tempat itu tuh sia-sia, sing ada pun apa-apa. Tapi dong dapat satu tampa, yaitu kandang domba. Dong dapat satu tampa itu untuk beristirahat. Untungnya saat itu domba sing ada, adik-adik. Untungnya saat itu domba sing ada, sehingga dong mampu istirahat di situ.
dong tidur di atas jerami. Jerami itu kalau adik-adik nonton video kelahiran Yesus Kristus yang akan kayak rumput begitu, yang panjang-panjang tuh, yang kayak orang bilang tusuk-tusuk tuh warna coklat. Nah, itu namanya jerami. Lalu ada palungan. Nah, di situ Maria beristirahat dan Maria melepaskan dia punya lelah di atas jerami itu. Dan mereka berdua berterima kasih kepada Tuhan karena dua sudah bisa mendapatkan tempat yang setidaknya bisa untuk dong tempati dan dong beristirahat saat itu. Nah, ketika dong beristirahat, adik-adik, hari sudah sangat gelap, malam pun datang, dan begitu sunyi dalam kandang itu, begitu sunyi dan gelap karena ada lampu. Dan yang begitu luar biasa, hal yang begitu luar biasa terjadi pada saat itu. Karena apa? Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang Tuhan janjikan, yang dijanjikan Tuhan. Seperti yang telah diberitahukan oleh malaikat Gabriel pada saat itu. Maria sing mempunyai pakaian bayi. Maria datang tuh dengan seadanya, jadi sing ada pakaian bayi, pakaian-pakaian yang biasa adik-adik dong lihat anak-anak kecil, adik-adik pun adik-adik bayi, nah sing ada pakaian-pakaian seperti itu. Maka Maria dan Yusuf membungkus anak itu atau Tuhan Yesus ini dengan kain lampin. Jadi Yusuf menyusun jerami di dalam palungan, lalu Maria membaringkan Yesus di dalamnya. Ia beri nama anak laki-laki itu ialah Yesus. Ia adalah anak yang dilahirkan di kandang domba. Dan belum ada orang lain yang tahu hal itu. Dia akan menjadi raja, Tuhan Yesus akan menjadi raja, dan semua bangsa yang dijadikannya bahagia. Itulah yang disampaikan malaikat Gabriel. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi dong sama sudah dengar cerita tuh, kira-kira dong mengerti kasih. Nah, sekarang Usiririn dan Bu Dwi mau kasih pertanyaan para adik-adik dong yang ada di rumah. Nanti adik-adik dong jawab ya. Halo adik-adik, selamat siang. Hari ini Usi mau bertanya untuk adik-adik semua. Semua dengarkan pertanyaannya dan dijawab ya. Pertanyaan yang pertama untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 1. Siapakah tokoh Alkitab yang Allah perintahkan untuk pergi dari negerinya? Abraham atau Daud? Ya benar, Abraham. Pertanyaan kedua masih untuk adik-adik Indria 1. Sebutkan hal-hal yang harus dicontohi dari sikap Abraham. Pemarah, membantah, dan tidak taat kepada perintah Allah, atau patuh, penurut, dan percaya pada perintah Allah. Ya benar, patuh, penurut, dan percaya kepada perintah Allah. Pertanyaan selanjutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 2. Dengarkan dan jawab ya. Siapa nama malaikat yang datang kepada Maria? Malaikat Mikael atau malaikat Gabriel? Ya benar, malaikat Gabriel yang datang kepada Maria. Pertanyaan selanjutnya masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 2. Di bawah ini, manakah kabar baik yang disampaikan malaikat kepada Maria? Maria akan menjadi ibu dari juru selamat,
yaitu Tuhan Yesus. Ibu Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus. Atau Maria akan menjadi ibu dari Yohanes Pembaptis. Ya, benar sekali. Maria akan menjadi ibu dari Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ibu Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus. Pertanyaan selanjutnya kepada adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 3. Semua adik-adik yang ada di Indria 3, dengarkan dan jawab pertanyaannya ya. Siapakah yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus? Simon Petrus atau Yohanes Pembaptis? Ya, benar sekali, Yohanes Pembaptis. Pertanyaan selanjutnya masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak Indria 3. Sebutkan contoh sikap yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kasih, tidak pemarah, baik hati, dan penyabar, atau marah, mencuri, dan tidak sabar. Ya, benar. Kasih, tidak pemarah, baik hati, dan penyabar. Pertanyaan selanjutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 1. Semua adik-adik yang ada di anak kecil 1, dengarkan pertanyaannya dan jawab ya. Kepada siapakah malaikat Gabriel memberi pesan? Maria atau Marta? Ya, benar, kepada Maria. Pertanyaan berikutnya masih untuk adik-adik jenjang anak kecil 1. Apa isi berita yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria? Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yohanes. Atau jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, yang hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ya, benar sekali. Isi berita malaikat Gabriel kepada Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Pertanyaan selanjutnya untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 2. Kepada adik-adik yang ada di anak kecil 2, silakan dengarkan pertanyaannya dan jawab ya. Bagaimana latar belakang dari Maria? Maria tinggal di Galilea, kota Nazaret, dan sementara bertunangan dengan seorang laki-laki keturunan Daud yang bernama Yusuf. Atau Maria berasal dari Nazaret, keturunan Daud, dan belum bertunangan. Ya, benar sekali. Maria tinggal di Galilea, kota Nazaret, dan sementara bertunangan dengan seorang laki-laki keturunan Daud yang bernama Yusuf.
selanjutnya masih untuk adik-adik yang ada di subjenjang anak kecil 2. Bagaimana respon Maria terhadap pemberitaan yang disampaikan malaikat? Maria sangat marah dan tidak terima. Atau Maria terkejut dan heran karena dia belum bersuami atau belum menikah. Ya benar, Maria terkejut dan heran karena dia belum bersuami atau belum menikah. Pertanyaan selanjutnya untuk adik-adik yang ada di jenjang anak kecil 3. Dengarkan pertanyaannya ya. Apa tujuan kedatangan Maria dan Yusuf ke Betlehem? Untuk berlibur karena Kaisar Agustus yang memerintah pada saat itu? Atau untuk mendaftarkan diri karena pada pemerintahan Kaisar Agustus semua orang harus mendaftarkan diri di kota asalnya masing-masing, sebab dari sanalah mereka berasal. Ya benar, jawabannya untuk mendaftarkan diri karena pada pemerintahan Kaisar Agustus semua orang harus mendaftarkan diri di kota asalnya masing-masing, sebab dari sanalah mereka berasal. Pertanyaan selanjutnya masih tetap untuk anak kecil 3, dan ini pertanyaan yang terakhir. Apa yang Maria dan Yusuf pakai untuk membungkus dan membaringkan bayi Yesus? Bayi Yesus dibungkus dengan kain lapin dan dibaringkan di palungan lebah? Atau bayi Yesus dibaringkan di tempat tidur yang indah dan bagus dan diberikan pakaian? Ya benar, bayi Yesus dibungkus dengan kain lapin dan dibaringkan di palungan domba. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang Susi berikan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Oke adik-adik, Susi Ririn dan Bu Lui sudah memberikan pertanyaan pada adik-adik. Pasti adik-adik simak dengan baik dan adik-adik pasti jawab dengan baik di rumah walaupun di rumah. Dan sekarang adik-adik, Katong akan mengakhiri Katong punya ibadah sekolah minggu di saat ini. Namun sebelum itu Katong angkat pujian sekali lagi dengan judul lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, karena sampai di hari ini kami masih dimampukan untuk tetap hidup setia kepadamu ya Bapa. Bapa yang kekal dan kudus, di saat ini kami berkumpul lagi walaupun kami di rumah kami masing-masing, namun kami selalu percaya dan penuh semangat untuk ada bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu di siang hari ini Bapa. Bapa yang kekal dan kudus, di saat ini kami mau mendoakan kami sebagai adik-adik asuh. Engkau berkati kami, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap hati kami, Engkau berikan berkat, berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada kami, jaga kami, lindungi kami dalam masa pandemi ini agar ketika pandemi ini berakhir kami masih tetap setia, masih tetap ada, masih tetap sehat dalam kendali-Mu ya Bapa. Bapa yang kekal dan kudus, tak lupa juga kami mau mendoakan orang tua kami
dimanapun mereka berada dengan segala pekerjaan yang mereka lakukan Bapa. Bapa, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan yang baik kepada mereka, kesehatan jasmani maupun rohani Engkau berikan kepada mereka, segala pekerjaan yang mereka lakukan, Engkau berkati agar itu juga menjadi berkat bagi kami maupun bagi orang lain di sekitar mereka Bapa. Bapa yang kekal dan kudus, kami tadi juga telah mendengarkan cerita dari usi-usi pengasuh. Bapak, kiranya semua cerita pemberian materi yang telah kami dengarkan, yang telah kami simak, dan seluruh jawabannya telah kami jawab Bapak, kiranya itu dapat bermakna dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapak, tak lupa juga kami mau mendoakan para pengasuh kami yang tetap setia, tetap giat dalam tugas dan tanggung jawab mereka Bapak. Engkau berkati segala pekerjaan mereka, Engkau berkati segala usaha mereka, Engkau berkati segala pendidikan mereka agar semua itu tetap terlaksana dengan baik ya Bapak. Bapak, ini kami dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami akan mengakhiri ibadah ini, dan sebelum itu Bapak, kami akan mengucapkan doa yang Engkau ajarkan kepada kami dan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, mari katong berdiri, lalu katong tarima berkat Tuhan. Allah sumber pemberi kasih, pemberi hidup, mau tinggal menyertai kami, adik-adik asuhan kami, para pengasuh kami, orang tua kami, orang-orang di sekeliling kami, pemerintah semua, mau tinggal menyertai kami semua dari hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Nah, jadi sekarang kita sudah selesai dengan kita punya sekolah minggu di saat ini. Adik-adik masih ingat sih, kalau selesai sekolah minggu tuh usi dan bu biasa bilang apa? Masih ingat kasih di rumah. Nah, adik-adik harus jaga dong punya kesehatan, rajin cuci tangan. Terus kalau keluar jangan lupa pakai masker dan jangan lupa rajin belajar karena adik-adik dong sudah mulai sekolah. Oke? Jangan lupa jaga jarak kayak dulu Iya, betul. maksudnya sering. Iya. Ya. Nah, sampai jumpa ya adik-adik. Tuhan Yesus berkati ketong semua. Shalom. Shalom.